Jan Farid dan pengikut setianya di Partai Ka'bah seolah tengah merangkai bunga-bunga politik untuk mencuri perhatian istana dan partai penguasa. Di tengah gaduh Pilkada DKI Jakarta, Jan bermanuver dengan meresmikan dukungan untuk calon petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Jan seakan menerobos tabu di internal partainya yang lebih dulu berada di barisan Cikeas, menyokong Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni. Jan mematahkan asumsi bila Ahok tak didukung partai bernafas Islam. Atribut lengkap P3, jas hijau beremblem Ka'bah di dada yang dipakai Jan ketika mendukung Ahok memberi sinyal bila kasus penistaan agama yang tengah melilit petahana tak mempengaruhi dukungan pemilih Muslim. Pertimbangan kita DPP itu satu, kita ingin mempunyai gubernur yang mengenal umat Islam. Kita ini kan partai Islam. Nah, di dua calon yang lain, mereka itu aslinya Islam. Sementara Ahok ini non-Muslim. Nah, kalau kita dekati beliau, kita bimbing beliau, dan kita jelaskan program yang memihak kepada umat, insya Allah beliau akan dengar. Jadi, tujuan utamanya tentu biarlah P3 ini menjembatani Pak Gubernur dengan rakyat. Nah, program-program inilah yang kita mintakan kepada Pak Ahok untuk pro umat Islam. Di mata kubu Jan Farid, pengakuan kepengurusan di atas segalanya. Sikap pendukung duet Ahok-Jarot diakui sebagai ikhtiar politik, mengetuk restu istana, dan menggoda partai penguasa PDI Perjuangan. Dengan berada di kubu yang sama, Jan masih berharap pemerintah mau mengesahkan P3 versinya dan menganulir kepengurusan Romah Hurmuzi. Jan juga telah menyurati Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly untuk mencabut SK P3 kubu Romi. Kalau yang dimaksud ada fakta baru, itu kan hanya pendapat dari para ahli yang disewa oleh Pak Jan Farid, dan itu juga sudah dikemukakan di pengadilan, baik di Mahkamah Konstitusi maupun di PT UN. Yang untuk itu juga sudah dibawa atau akan dibawa ahli bandingannya oleh pihak yang lain Jadi kalau pendapat ahli, apalagi ahli ini profesional yang mendapatkan honorer, kan tidak bisa dijadikan ukuran. Biar nanti hakim yang memutuskan, dan kalau putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, putusannya jelas memerintahkan menteri untuk melakukan sesuatu, nah itu baru kemudian ada pintu masuk untuk melakukan perubahan SK. Saat ini tidak ada pintu masuknya. Kalau harapan pastilah, sejak dikeluarkannya putusan MA, kita tentu berharap. Cuman kan masih ada interpretasi yang berbeda antara kami dengan Menkumham. Dan saya yakin pada suatu hari, entah kapan, pasti beliau akan mensyahkan yang benar itu, akan mendapatkan hadiah dari beliau, insyaallah. Upaya Jan merajuk dengan mendukung Ahok sepertinya mendapat lampu hijau dari pemerintah. Yasona menyatakan tengah mengkaji permohonan P3 kubu Jan Farid. Menurut Menteri asal PDI Perjuangan itu, data-data terbaru yang diserahkan Jan bisa dijadikan alasan pembatalan SKP 3 kubu Romi. Dalam suratnya, kubu Jan menyertakan salinan putusan kasasi yang mengesahkan P3 hasil Muktamar ke-8 di Jakarta.
Keputusan itu diketok Mahkamah Agung pada 20 Oktober 2015 lalu. Masih tim dari di bawah tingkat ini, subdit lagi yang mengkaji. Nanti kita bawa ke angkat ke atas. Memang ada yang disampaikan yang sebelumnya itu tidak disampaikan. Ya, soal pandangan para ahli, termasuk ada pandangan dari mantan hakim konstitusi tentang arti sebuah keputusan Mahkamah Agung dan lain-lain lah, ya. Apakah itu cukup apa tidak, kan ini kan harus memerlukan kajian. Tidak bisa sembarangan, nanti dituduh kita lagi bermain politik, ya kan. Jadi tapi kalau secara yuridisnya kuat, ya nanti kita kan lihat begitu. Jadi tidak boleh gegabah lah dalam soal-soal begini. Sejumlah spekulasi berkembang dengan sikap pemerintah yang mulai melirik ke Jan Farid. Benarkah dukungan Jan bisa menjegal Agus Silviana? Akankah pilihan Jan yang jatuh ke Ahok mempengaruhi suara P3 yang terkenal mengakar di Jakarta? Ya, saya lebih melihat ini lebih kepada pertarungan betul-betul hanya dalam skup DKI, bahwa kemudian ada upaya kemudian untuk mengambil dukungan yang berbeda Jan Farid, dan kita tahu Jan Farid memiliki massa cukup luar biasa. Terbukti misalnya di DPP yang ada di Penogoro ternyata masih dikuasai oleh Jan Farid, walaupun SK Menkumham itu berpihak kepada Romi. Jadi saya pikir ini lebih kepada pertarungan psikologis, pertarungan basis massa, tidak sampai pada level pertarungan di Kumham. Tetapi efeknya ke depan bukan tidak mungkin ketika kubu Romi sekarang mengambil posisi misalnya berseberangan dengan PDIP, bukan tidak mungkin itu akan jadi sebuah kerikil-kerikil kecil yang mempengaruhi hubungan antara partai pendukung Jokowi di level nasional. Harus diakui, P3 kubu Jan Farid memiliki pengikut loyal di Jakarta. 10 anggota DPRD Jakarta asal P3 selama ini juga kerap berada di kubu Jan. Salah satunya Abraham Lunggana yang kini balik badan meninggalkan Jan. Namun, mengapa Jan hanya mengurusi Pilkada DKI Jakarta, sementara masih ada 101 pilkada lain yang harus dimenangi Partai Ka'bah? Secara aturan, dukungan Jan Farid kepada pasangan Ahok Jarot tidak akan berpengaruh terhadap pencalonan Agus Silvi. Namun merapatnya Jan ke kubu Teguh Umar seolah menegaskan ada tangan-tangan lain yang hendak mengganggu poros Cikeas. Apakah yang dilakukan Jan Farid ini adalah untuk menjegal salah satu kubu, misalnya kubunya Mas Agus misalnya? Nah, ini juga kan jadi pertanyaan juga di masyarakat, kenapa ada keinginan dari kubu Jan Farid dan mungkin kubunya Pak Ahok untuk menjegal Mas AHY ini, ya, AHY kan. Apakah memang sosok AHY ini di Jakarta memang menjadi sosok yang benar-benar kuda hitam sehingga harus dijegal langkahnya dari awal, ataukah ini semata-mata hanya demi demokrasi? Nah, tapi yang jelas masyarakat sekarang melihatnya ada skenario khusus memang untuk menggagalkan langkah dari Mas Agus dan Mbak Silvi untuk maju ke kompetisi Pilgub 2017. Sebelumnya muncul kekhawatiran merapatnya Jan Farid ke poros Teguh Umar dalam Pilkada DKI bakal menganulir duet Agus Silvi. Apalagi Menkumham Yasona Lawli seolah memberi sinyal mengesahkan P3 kubu Jan usai putusan Mahkamah Agung. Jika itu terjadi, koalisi Cikeas tentu rontok. Partai Demokrat, PAN, dan PKB hanya memiliki 18 kursi di DPRD DKI.
Padahal undang-undang mensyaratkan pencalonan minimal 22 kursi. Tetapi kekhawatiran itu ditepis KPU DKI. Meskipun Menkumham membatalkan SK kepengurusan P3 kubu Romi dan mengesahkan kubu Jan, syarat pengusungan Agus Silvi yang telah didaftarkan ke KPUD tetap tidak berubah. Kalau partai sudah mendaftar, sudah mengusung, mereka kan sudah menandatangani dokumen ya, formulir itu ya, berbagai formulir. Nah, itu kemudian di tengah jalan nggak bisa dicabut lagi dukungannya. Ya. Kalaupun toh dicabut dukungannya, maka itu tidak berpengaruh terhadap dukungan yang diberikan gitu. Jadi karena itu kemudian atau juga yang bersangkutan tidak bisa mencabut kemudian pindah ke mendukung yang lain. Atau di tengah jalan calon yang sudah didaftarkan, tiba-tiba ada partai yang datang yang belum daftar, dia kemudian mendukung calon yang bersangkutan. Itu juga nggak bisa. Jadi begitu selesai pendaftaran ditutup, yang terkait dengan semua syarat pendaftaran itu sudah selesai. Terbelahnya dukungan Partai Kabah ditanggapi dingin poros Cikeas. Tim pemenangan pasangan Agus Silvi memilih fokus mengamankan konstituen partai di Jakarta dan tak akan terpengaruh manuver politik yang sedang dimainkan Jan Farid. Kalau dampak politik kan begini, kalau pilkada itu pada akhirnya kan orang memilih performan, ya. Partai pengusung kan udah selesai, jadi proses partai pengusung minimal 22 kami sudah terpenuhi dan kami sudah daftarkan. Mudah-mudahan sampai ditetapkan nanti nggak ada masalah. Pengaruh ada, saya akui, ya, tapi tadi barangkali tidak terlalu signifikan.